Tanda-tanda bahwa meteor akan menghantam bumi ada tidak Ustaz? Ada rambu-rambunya. Saya tidak berani mengatakan dengan hadis dhaif jiddan yang mengatakan tanggal 15 Ramadan, di mana tanggal 15 itu tepat hari Jumat. Itu hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Orang-orang muslim yang ada selama mereka taat dan soleh, mereka akan dijauhi oleh virus corona. Ini beda dengan rambu-rambu dukhon ya. Beda dengan rambu-rambu dukhon. Karena dukhon terjadi gara-gara hantaman meteor. Demikian dari sanad yang jahit dari Ibnu Jarir, ya diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa meteor akan menghantam bumi menyebabkan terjadinya dukhon. Dukhon itu tanda besar kiamat yang pertama, Pak. Jadi antara dukhon dengan Imam Mahdi saya nggak tahu nih mana yang duluan sebenarnya. Mana yang duluan muncul? Imam Mahdi duluan atau dukhon? Tapi yang pasti adalah Imam Mahdi bukan tanda besar kiamat. Dukhon tanda besar kiamat. Imam Mahdi yang saya tahu adalah penghujung tanda kecil kiamat. Nah, dalam banyak riwayat Nabi berkata, ketika Al-Mahdi nanti muncul, kalian akan berbaiat kepadanya, kalian akan bergabung dengannya, dan kalian akan berperang di belakangnya. Tapi kalian berperang saat itu dengan Al-Mahdi sudah menggunakan kembali senjata pedang, tombak dan panah. Kendaraan kalian pada masa itu sudah kembali menggunakan kuda. Hadis Nabi ini mengisyaratkan bahwa zaman Al-Mahdi nanti muncul, teknologi dah musnah. Dalam pelajaran yang saya pelajari dari para ahli kimia, para ahli fisika biologi, dan para pakar ya ruang angkasa seperti Michel Penn dan NASA mengatakan hanya meteorlah yang mampu ketika menabrak bumi, menghantam daratan bumi kita, hanya meteorlah yang mampu menghentikan semua teknologi yang ada di muka bumi. Berarti Al-Mahdi muncul setelah hantaman meteor. Meteor baru menghantam bumi kalau Mekah, Madinah dan sekitarnya sudah menggilai musik, sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi yang seperti yang saya ceritakan tadi, baru hantaman meteor. Berarti sambung menyambung nggak nih ceritanya, Pak? Ya. Tapi rambu-rambu ini jelas. Nah sekarang akibat hantaman meteor, dukhon terjadi. Tanda-tanda bahwa meteor akan menghantam bumi ada tidak Ustaz? Ada rambu-rambunya. Saya tidak berani mengatakan dengan hadis dhaif jiddan yang mengatakan tanggal 15 Ramadan, di mana tanggal 15 itu tepat hari Jumat. Itu hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Bahkan Syekh Ibnu Hazm malah menyatakan hadis ini palsu. Maka kita tidak bersandar ke sana. Rambu-rambunya perlu kita pelajari dari hadis-hadis yang kuat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jelang hantaman meteor. Nah, ini rambu-rambu yang terpenting ya, Pak ya. Kamu akan menyaksikan ada bintang berekor di langit bumi kalian selama 3 hari. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang tidak bisa melihatnya. Jadi tanpa pakai alat khusus pun, semua orang bisa melihat ada bintang berekor mengelilingi bumi selama 3 hari sampai 7 hari. Antara 3, 4, 5, 6 sampai 7 hari. Jika itu sudah kalian saksikan, kata Rasulullah, kalian larilah. Ini perintah Rasulullah, larilah. Bawa apa yang bisa kalian bawa, selamatkan siapa yang bisa kalian selamatkan, persiapkan makanan selama 1 tahun. Perintah Nabi adalah persiapkan makanan selama 1 tahun. Ini baru corona saja Bapak sudah persiapkan makanan. Borong semua yang ada di supermarket. Ada yang pakai gerobak, Pak, setinggi apa itu? Indomie semua isinya. Ini mau dagang atau mau persiapan apa? Ya. Kata Nabi persiapkan makanan selama 1 tahun. Jadi rambu-rambunya itu di sana. Rambu-rambu itu sebagai isyarat dan sinyalnya, lihat Arab Saudi sudah kacau belum? Sudah mulai bermaksiat belum dalam artian terang-terangan dan terbuka? Negara yang mengadakan sudah, berarti siap-siap. Bagusnya siap-siap itu dari sekarang. Lah larinya kemana? Ini yang saya katakan tadi, ke tempat-tempat yang sudah kita persiapkan. Ke situ, Pak. Nanti kalau terjadi kekacauan, orang-orang lapar, Pak, tetangga akan membunuh tetangganya demi memperebutkan makanan. Itu akan terjadi. Hadis ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan itu hanya terjadi di kota-kota yang padat dengan penduduk. Dan juga Dajjal hanya turun ke kota-kota itu. Pak, Ibu yang kami muliakan, larilah ke tempat-tempat perbukitan yang sudah kita jadikan kawasan yang dikapling-kapling untuk orang-orang beriman. Di situ kita mempersiapkan tempat tinggal yang serba manual. Anggaplah saya mengigau, seperti Nabi Nuh juga dianggap gila, membuat bahtera di atas gunung. Anggaplah saya mengigau, tapi yang saya katakan hadis-hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang saya katakan 2016, apa yang saya katakan 2017, 2018 terjadi terus Pak. Orang mengatakan betul ya apa yang disampaikan oleh Uzma, betul ya apa yang disampaikan oleh Uzma. Jadi rambu-rambunya itu Bapak pelihara untuk mempersiapkan diri. Namun alhamdulillah Nabi telah menyampaikan kapankah kalian start berlomba-lomba berpacu untuk beramal soleh. Nabi menyebutkan waktunya. Karena ternyata di dalam surat Al-An'am ayat 158 pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang akan dilindungi, yang akan pasti selamat adalah orang-orang beriman yang imannya benar, yang akidahnya kuat, yang tauhidnya lurus, tapi amal solehnya banyak dan dia jauh dari maksiat. Mereka-mereka yang akan terjaga dan selamat. Orang-orang yang beriman, imannya kuat, akidahnya kokoh, tauhidnya lurus, dan dalam itu mereka juga beramal soleh yang banyak, dan mereka meninggalkan maksiat. Mereka-mereka dijamin selamat di akhir zaman. Kapan itu start permulaan untuk kami berlomba-lomba Ustadz? Permulaan startnya adalah ketika kalian sudah menyaksikan bumi Syam diobrak-abrik oleh musuh-musuh Allah, dan kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat di sana dibantai, dibunuh, disiksa, diusir, dihancurkan rumah-rumahnya, dibinasakan masjid-masjidnya, dihinakan Al-Qur'annya. Maka jika itu sudah kalian saksikan, kata Rasulullah, saatnya seluruh orang beriman sedunia berlomba-lombalah kalian, terang-teranganlah kalian memperbanyak amal soleh, karena petaka-petaka besar akan terjadi setelah itu. Dan 2011, sejak bulan Maretnya 2011 sampai hari ini, petaka yang menimpa saudara-saudara kita di Suriah sana, itulah Syam, Pak. Di Palestina sana, apalagi sekarang, makin brutal saja. Makin brutal Palestina. Palestina bertekad 2020 ini seluruh Palestina sudah menjadi milik mereka. Apapun caranya. Itu tekad mereka apa? Standar dan barometer orang beriman adalah siapa yang peduli kepada Syam, siapa yang perhatian kepada Syam, Palestina, Suriah. Sekarang kita akan hadir nanti. Orang-orang muslim yang ada, selama mereka taat dan soleh, mereka akan dijauhi oleh virus corona. Itu virus pintar itu. Ada seorang syekh dan ulama Timur Tengah mengatakan, kalaulah seandainya virus novel corona baru ini boleh dikatakan, maka saya lebih mengatakan dia adalah virus muslim. Karena kerjanya menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Dia hanya memilih dan menyidang orang-orang yang memang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia, diskotik jadi sepi. Tutup. Acara-acara konser musik nggak jadi. Acara-acara maksiat bubar, nggak jadi. Ya, ini virus amar bin ma'ruf nahi anil munkar. Berapa kali orang-orang pakar seperti Syekh Abdul Rauf Halimah meruqyah orang-orang yang kesurupan, dan setannya ditanya. Lalu setan itu berganti-gantian ditanya. Mereka ditanya tentang virus corona, tentang Cina. Jawaban mereka adalah, itu memang manusia yang ciptakan virus itu. Siapa yang menciptakannya? Freemasonry. Freemasonry ini dengan Illuminati itu, Pak, satu grup itu. Ya, mereka sama-sama kaki tangan Dajjal. Dan mereka punya program rahasia, 50 program rahasia Illuminati dan Freemasonry yang paling jahat adalah mengurangi populasi manusia. Tahun 2022 yang boleh tersisa di bumi ini hanya 500 juta saja lagi. Dan itu orang-orang pilihan mereka. Itu rencana mereka. Mereka ciptakanlah virus yang bisa mematikan. Dan ternyata virus itu bocor. Kemudian yang menyebarkannya adalah setan-setan. Tapi ketika ditanya, orang-orang muslim di sana kena nggak virus ini? Tidak. Kenapa tidak kena? Kami tak sanggup menembusnya. Kenapa tak sanggup menembusnya? Orang-orang Islam itu mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Masya Allah, Pak. Kenapa orang Islam mengeluarkan cahaya dari tubuhnya? Mereka wudhu, mereka sholat, mereka puasa, mereka tidak memakan makanan yang haram. Sehingga kami tak mampu menembusnya. Allahu Akbar. Jadi ini memang virus spesialis, Pak. Yang didatangnya adalah ahli maksiat. Nah, kalau Bapak orang Islam suka maksiat, insya Allah kena virus corona. Ini zaman Bapak harus tinggalkan maksiat. Menzalimi ulama adalah maksiat. Menipu kesana kemari, korupsi adalah maksiat. Kena insya Allah. Iya, aminkan semua. Yang korupsi di mana saja, kenakan mereka virus corona semua, ya Allah. Kena kalian. Jadi rambu-rambu tadi penting ya Pak ya, diingat agar kita tidak hanyut nggak karu-karuan. Kita tidak boleh menentukan tanggal.
Imam Mahdi nanti keluar tanggal anu, bulan anu, tahun anu. Kalau ada yang menyampaikan begitu, sesat dan menyesatkan. Hah? Oh, hantaman meteor nanti terjadi tanggal anu, bulan anu. Selama dalilnya tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, maka kita tidak. Tapi rambu-rambunya perlu kita perhatikan baik-baik. Rambu-rambu itulah yang menuntun kita. Dan apa harus dilakukan? Ketika dukhon terjadi, apa harus dilakukan? Juga ada rambu-rambunya. Penutup dari saya, tidak ada yang akan selamat kecuali, tolong ulangi balik, kecuali orang yang beriman, imannya benar. Kemudian yang kedua, dalam iman itu dia berlomba-lomba memperbanyak amal saleh dan dijauhi dirinya dari maksiat. Berlomba-lomba, terang-teranganlah beramal soleh. Terang-terangan, jangan pakai sembunyi-sembunyi lagi. Terang-terangan, nggak apa-apa sambil di waiting room menunggu untuk boarding, baca Quran. Apa salahnya Pak? Terang-terangan aja nggak apa-apa. Duha kita lagi rapat, mesti ada apa? Saya mau duha dulu. Itu terang-terangan lah. Ini beda dengan rambu-rambu dukhon ya. Beda dengan rambu-rambu dukhon. Karena dukhon terjadi gara-gara hantaman meteor. Demikian dari sanad yang jahit dari Ibnu Jarir, ya diceritakan oleh Ibnu